Ya, wah seru ya perkembangan politik hari ini. Ya, kemarin ada berita lucu banget. Judulnya, mundur dari Ancol, loyalis Anies, Geiz Khalifah, siap maju ke Pilgub DKI Jakarta 2024. Tadinya saya nggak terlalu tertarik dengan berita ini. Karena saya kira ini cuma bercandaan aja. Ya udah kalau gitu sekalian aja kita bercandain di sini ya. Ya. Geiz Khalifah ini adalah pendukung militannya Anies Baswedan. Ya betul, dia juga diangkat jadi komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol. Komisaris coy. Itu yang ngurus Pantai Ancol lah kira-kira, Dufan dan seterusnya itulah. Dia jadi komisaris sejak Anies jadi gubernur tahun 2018 mungkin ya. Dan kabarnya dia meninggalkan Ancol, dia mundur dari Ancol. Dia udah nggak mau lagi jadi komisaris. Nggak mau lagi, tapi dia meninggalkan Ancol dalam keadaan rugi lebih dari 1 triliun. Sebuah prestasi yang membagongkan. Waduh, kacau ya pendukung Anies ya. Nah, Geiz Khalifah ini yang punya ciri khas kepalanya plontos itu adalah loyalis Anies Baswedan yang dibesarkan di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Doi anak Senen. Saya sering ya beberapa kali menanggapi tweetnya yang menyanjung-nyanjung Anies sampai kadang-kadang konyol. Dan dia memutuskan mundur sebagai komisaris di PT Pembangunan Jaya Ancol itu yang punya Pemprov Jakarta ya, serta memilih menjadi tim sesnya Anies kembali. Orangnya sih kelihatan serem ya, tapi menurut saya itu cute. Cute banget menurut saya sih. Dan keputusan Geiz mundur dari Ancol itu konon terpicu oleh isu bahwa Pak Gubernur Heru Budi bakal bersih-bersih BUMD yang rugi melulu itu. Jadi ketimbang kena sikat gubernur, mendingan keluar duluan. Aduh, ya memang sih. Seusia Om Geiz Khalifah itu banyak yang keluar duluan. Nah, kedekatan antara Geiz Khalifah dengan Anies Baswedan ternyata terjalin itu udah cukup lama. Ya, setidaknya keduanya itu saling bertemu dalam suasana yang romantis, dalam suasana yang penuh dengan kerinduan, yaitu saat Anies mengikuti konvensi Partai Demokrat tahun 2013. Mungkin karena tempatnya itu biru gitu ya, enak gitu ya, sahdu gitu ya. Nah, Geiz Khalifah juga sering pasang badan loh. Ini orang memilitan banget ya untuk Anies. Sering pasang badan untuk Anies Baswedan, khususnya saat Anies menjabat sebagai gubernur Jakarta kemarin. Ini emang, wah, udah ngetop lah di kalangan kadrun. Ya, namanya saja militan ya. Asal logistik aman, semua bisa dikondisikan. Itulah kira-kira. Bahkan dia juga sering tampil dalam debat politik yang membahas misalnya isu terkait Anies ya, atau programnya. Misalnya soal isu Formula E yang menuai pro dan kontra dari masyarakat. Si Geiz Khalifah ini bilang kalau dia memberikan dukungan penuh untuk Formula E yang digagas oleh Anies Baswedan. Luar biasa. Ia juga mengklaim Formula E itu sangat menguntungkan Ancol. Tapi kenyataannya tetap rugi 1,2 triliun lalu ditinggal pergi ya. Aduh. Bang Plontos bisa aja. Ya, jangan-jangan si Geiz ini keluar dari PT Pembangunan Ancol itu bukan karena takut dipecat, tapi takut dimintai keterangan KPK ya. Iya, sama aja nih antara junjungan dengan fans klubnya ya. Belum kelar urusan yang ribet, udah ditinggal pergi. Yang benar menarik adalah ketika Geiz Khalifah ini menyatakan siap maju Pilgub DKI Jakarta 2024. Ini menarik. Menarik publik untuk ngakak bareng. Ya, nah kalau dikaitkan dengan perkembangan politik hari ini di mana Nasdem malah mendekat ke Golkar, maka ada kemungkinan Anies bakal gagal mendapat dukungan partai untuk maju Pilpres. Bisa jadi loh. Bisa jadi Anies kemudian dilepeh oleh Nasdem gimana? Ya kan?
Kalau kemudian Anies karena partai nggak cukup untuk mendukung, kemudian dia nganggur, apa yang terjadi? Nah, coba. Publik kemudian berandai-andai. Kalau misalnya Anies gagal nyapres, apa karir politiknya? Maka peluang karir politik Anies bisa jadi akan kembali ke Jakarta. Nyagup lagi. Apakah Anies tertarik berpasangan dengan pendukung setianya, yaitu Wiz Khalifa? Atau malah siap bertarung, saling berhadapan? Seru nih. Nah, kalau misalnya saling berhadapan, saling tempur, misalnya nih ada 3 pasang ya, misalnya ya. Calon gubernur itu ada tiga orang lah. Misalnya ada Anies, ada Wiz Khalifa itu tadi, satu lagi siapa ya? Gibran misalnya gitu. Maka Pilkada Jakarta akan beneran menarik menurut saya. Karena kita punya peluang menyaksikan pilkada tanpa politik identitas. Paling yang ada itu paling politisasi rambut ya. Jangan sampai ya waktu kampanye jadi mainan rambut ya, jangan sampai. Masih ingat nggak? Masih ingat waktu Pilgub Jakarta dulu. Waktu dulu itu ada namanya kandidat namanya Fauji Bowo. Dia mantan gubernur, dulu incumbent. Namanya Fauji Bowo. Fauji Bowo ikut Pilgub. Karena dia berkumis, maka tim sesnya membuat kampanye dengan slogan coblos kumisnya. Masih ingat kan? Lalu apa yang terjadi kalau misalnya Anies dan Wiz Khalifa ini ikut Pilkada Gubernur Jakarta nanti tahun 2024? Bahaya kalau mainan rambut lagi, ini bahaya banget. Jangan sampai ada kampanye coblos yang keriting dan coblos yang gundul. Ini akan jadi kampanye yang paling fisik ya setelah 2017 kampanye paling brutal politik identitas. Jangan sampai 2024 nanti ada pilkada DKI itu menjadi pilkada paling fisik. Hanya karena rambut. Dan tentu kita tidak mau terjadilah ya. Kira-kira begitulah. Tetap harus kreatif. Tapi juga harus membuat pemilu jadi sopan. Mungkin nggak masalah sebar-sebar duit ya kalau nggak ketahuan. Tapi tetap harus sopan. Ini Indonesia, bos. Ya. Update perkembangan politik hari ini memang sangat cepat ya, apalagi tadi Surya Paloh sudah mulai keluar dan merapat ke DPP Golkar. Entah untuk apa ya, tapi santer didengungkan oleh publik bahwa bisa saja ini adalah awal langkah di mana Anies akan dilepeh oleh Nasdem. Dan kalau asumsi ini benar, maka nggak mustahil akhirnya Anies harus merendahkan egonya untuk nyapres dan cukup kembali bertanding di Pilkada Jakarta. Bahkan kalau perlu melawan pendukungnya sekalipun. Ya, untuk sebagian orang jabatan itu manis, bos. Mau lawan siapapun, kalau peluang itu ada, pasti dilakoni. Apalagi kalau lawannya cuma bekas komisaris Ancol. Anies pasti semangat menurut saya. Pasti semangat banget. Kalau lawannya cuma Wiz Khalifa, Anies pasti semangat banget. Semangat luar biasa, tapi mungkin warga DKI yang males nyoblos. Saya Mas Jopray, aman nggak?